Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat tahun baru, dan selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang 18 sampai 38. Dan saya akan membacakan pada ayat yang ke-36 sampai 38, yaitu yang perikopnya mengenai Yesus memperingatkan Petrus. Demikian bunyi firman Tuhan. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan ini yaitu mengenai antusiasme Petrus. Petrus ingin menunjukkan imannya yang begitu antusias kepada Tuhan, bahwa dia akan mengikuti Tuhan kemanapun juga dia pergi. Bahkan saking antusiasnya dia berkata kepada Tuhan bahwa dia akan memberikan nyawanya untuk Tuhan. Petrus hendak menunjukkan bahwa walaupun yang lainnya pergi meninggalkan Tuhan, tetapi Petrus hendak menyatakan, menunjukkan imannya, dan ia ingin menonjolkan imannya di antara murid-murid yang lainnya, bahwa dia akan memberikan nyawanya kepada Tuhan. Artinya apapun yang terjadi, kepengikutannya kepada Tuhan tidak bisa dibatalkan. Bahkan nyawanya sendiri ia berikan untuk Tuhan. Namun kenyataannya bahwa Tuhan Yesus mengoreksi iman Petrus, dan koreksi itu dinyatakan langsung melalui tindakan, melalui perkataan Tuhan Yesus Kristus, dan juga didasarkan pada tindakan Tuhan, yaitu Tuhan berkata, "Engkau akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok." Dan ini benar-benar terjadi pada saat Petrus mengadakan penyangkalan 3 kali di hadapan Tuhan Yesus dan orang-orang sekitarnya. Maka saat itu juga ayam berkokok. Maka Tuhan Yesus melihat, memalingkan mukanya kepada Petrus, dan terjadilah suatu pertemuan tatapan antara mata Tuhan Yesus dengan mata Petrus, dan Petrus merasa menyesal sekali. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia menangis terseduh-seduh, dan dia menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak layak di hadapan Tuhan. Namun Bapak Ibu, Petrus adalah seseorang yang rendah hati. Dia mau mengakui akan kesalahannya, dan dia berbalik kepada Tuhan Yesus, memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus pada ayat yang ke-36. Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kelak engkau akan mengikuti aku. Dan itu direspon oleh Petrus, bahwa pada akhirnya kepengikutan Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus sampai pada akhir dia memberikan nyawanya. Bahkan Petrus berkata, "Tidak layak aku disalib dengan kepalaku ada di atas." Dia mau mati tersalib dengan kepala ada di bawah. Dan benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu dipenuhi oleh pribadi Petrus ini.
Petrus ini menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, bahwa kita dulu sangat menyakiti Tuhan. Kita adalah pengkhianat Tuhan, seperti Petrus yang pada saat itu mengkhianati Tuhan. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan Tuhan Yesus menyatakan diri, akulah kebangkitan dan hidup, dan oleh Roh Kudus yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan diberikan kepada murid-muridnya, maka Petrus dengan antusias yang luar biasa dia mengikut Tuhan Yesus Kristus sampai pada akhirnya, sampai titik darah penghabisan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah Bapak Ibu kita belajar dari Petrus ini. Sekelas apakah iman kita, komitmen kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu sebesar apa? Apa benar komitmen kita itu benar-benar bisa berbalik seperti Petrus, berbalik mengikuti Tuhan kembali, dan dia membayar harga yang mana yang dulunya adalah menyangkal Tuhan Yesus Kristus, dan dia berbalik memberikan segenap hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang dulunya Petrus memiliki iman, pengaminan akali atau persetujuan pikiran saja, setelah dia mendapat urapan dari Roh Kudus, maka iman Petrus berubah menjadi iman tindakan, di mana seluruh tindakan Petrus adalah tindakan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus Kristus melakukan kehendak Bapaknya dengan memberikan nyawanya bagi saudara-saudaranya, yaitu kita semua orang percaya, begitu juga Petrus memberikan nyawanya untuk Tuhan Yesus Kristus, memberikan nyawanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, pada saat ini ada tantangan di dalam kehidupan kita, bahwa kita juga harus memberikan nyawa kita kepada Bapa di surga, yaitu dengan melakukan penyangkalan diri. Dengan melakukan penyangkalan diri berarti kita berani untuk kehilangan nyawa. Dengan penyangkalan diri, Bapak Ibu, berarti kita berani untuk menyangkal segala percintaan kita dengan dunia, dan kita dipuaskan hanya oleh Tuhan saja. Jadi segenap hidup kita, sukacita kita, kebanggaan kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kehormatan kita, kekayaan kita, pangkat di dalam kehidupan kita, semuanya adalah kita kembalikan untuk Tuhan. Semuanya itu tidak menjadi satu kebanggaan, namun kebanggaan itu bagaimana Tuhan kita sukakan, bagaimana di dalam hidup kita menyukakan hati Tuhan, sehingga kita bisa kehilangan nyawa, yaitu kita ada dalam posisi rendah hati, di mana kita bisa menyangkal seluruh kedagingan kita, dan kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Melalui pagi hari ini, pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, hendaklah kita seperti Petrus menyadari, Bapak Ibu, bahwa yang dulunya menyangkal berbalik melayani Tuhan, memberikan segenap hidup kita. Begitu juga di dalam diri kita, yang dulunya itu menyakiti hati Tuhan, sekarang berbalik menyenangkan hati Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan mengakhiri dengan satu pujian yang pasti memberkati kita semuanya, yaitu pujian ini mengenai bagaimana kita menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga kita berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindu
mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan ini yang mengajari kepada kami untuk mau bertobat oleh kebenaran firman Tuhan, oleh tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kehidupan kami seperti Petrus yang mau bertobat, walaupun ia menyangkal dan kembali memberikan segenap hidupnya untuk Tuhan. Begitu juga kami akan kembali bertobat, memberikan segenap hidup kami untuk Tuhan, sehingga menjadikan persembahan yang berbau harum bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu gemar pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Di tahun 2024 kita semakin semangat memberikan hidup kita untuk Tuhan. God bless.